Halo, selamat datang di Klinik Bimbel. Kali ini kita mau membahas materi tentang sel volta. Nah, sel volta sendiri itu nantinya berhubungan dengan reaksi redoks. Jadi buat kalian yang lupa tentang reaksi redoks, sebaiknya kalian bisa mengecek video-video di materi redoks, biar nanti kesininya nggak bingung. Nah, jadi yang perlu diketahui, sel volta itu terjadi pada logam. Nah, mungkin kita review sedikit tentang redoks ya. Redoks itu adalah reaksi yang mengalami oksidasi sama reduksi. Oksidasi sendiri itu secara pengertian dia itu mengalami kenaikan biloks. Nah, oksidasi itu disebut juga reaksinya adalah reduktor. Nah, atau kita sebut juga sebagai anoda. Nah, anoda itu biasa disebut di dalam sel volta. Jadi oksidasi itu disebut juga reduktor, atau pada sel volta kita sebut sebagai anoda. Nah, contoh oksidasi adalah misalkan kita punya unsur A lalu berubah menjadi A2+. Nah, satu unsur itu kan memiliki biloks 0, ya kan? Nah, ketika dia berubah menjadi A2+, berarti kan dia mengalami kenaikan biloks dari 0 menuju +2. Nah, tapi karena kita menginginkan reaksi yang netral, jadi muatan 2+ ini kita tambahkan dengan 2 elektron. Jadi biar yang kanan itu muatannya 0, yang kiri juga 0. Sedangkan kalau reduksi itu adalah senyawa atau unsur yang mengalami penurunan biloks, disebut juga oksidator, dan pada sel volta kita sebut sebagai katoda. Contohnya misalkan kita punya Be2+, kemudian dia bereaksi membentuk B. Atau gini, B12 kita reaksikan lalu nanti membentuk B. Nah, ini kan B yang dikirim bermuatan 2, sedangkan yang kanan itu 0, berarti mengalami penurunan. Agar netral, kita tambahkan 2 elektron di sisi kiri. Jadi, diingat-ingat ya, kalau oksidasi itu mengalami anoda, atau itu disebut anoda, kalau reduksi itu disebut sebagai katoda, atau kita bisa membuat singkatan KRAO. Katoda reduksi, anoda oksidasi. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri yang terjadi pada oksidasi dan ciri-ciri pada reaksi reduksi. Oke, jadi perbedaan karakteristik antara oksidasi sama reduksi diantaranya kalau oksidasi dia akan larut menjadi ion, sedangkan kalau reduksi dia akan mengendap. Kemudian pada oksidasi itu memiliki nilai potensial oksidasi itu lebih kecil dibandingkan reduksi. Jadi untuk karakteristik yang reduksi, maka potensial reduksi itu akan lebih besar daripada oksidasi. Kemudian pada oksidasi itu kutub listriknya bermuatan negatif, sedangkan kalau reduksi itu positif. Atau bisa untuk memudahkan kita bisa singkat KPAN atau kapan. Katoda positif, katoda itu berarti yang mengalami reduksi, benar ya? Lalu anoda negatif. Kemudian pada oksidasi deret voltanya makin ke kiri. Apa sih deret volta? Nah, nanti kita akan bahas deret volta setelah ini. Sedangkan pada reduksi itu semakin ke kanan. Kemudian oksidasi itu masanya nanti akan semakin berkurang, sedangkan pada reduksi itu akan semakin bertambah karena terjadi pengendapan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang deret volta. Deret volta itu adalah suatu deret yang mana kita harus mengingat atau menghafalkan urutan-urutannya, karena itu nanti akan mempengaruhi mempengaruhi misalkan nilai potensial reduksi itu lebih besar yang mana sama unsur lainnya, seperti itu. Jadi intinya deret volta itu harus kita hafalkan. Nah, mungkin untuk memudahkan kalian bisa membuat nama-nama atau singkatan-singkatan ya. Contohnya misalkan ini deret yang pertama itu ada Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn,
Cr, Fe, Ni, Co, Sn, Pb, lalu ada H sebagai pembatas, Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Misalkan kalian singkat Lika baca Naruto, manga atau manga, aluminium, mangan seng, cari Feni, cowok senang playboy, cucu Hagi, agak putih Au misalkan, atau singkatan yang lain yang misalkan membuat kalian lebih mudah dalam menghafalkan. Atau kalau mau disebutkan diingat-ingat persatuan juga boleh. Nah, ini kan dari red volta nih. Dia memiliki sifat semakin ke kiri itu sifatnya semakin oksidasi, dan semakin ke kanan dia bersifat reduksi. Sampai situ paham ya? Jadi kalau misalkan ditanyakan potensial dari Na sama potensial dari Ag, maka besaran yang mana? Ingat tadi potensial reduksi itu selalu lebih besar. Berarti Na sama Ag kan yang paling kanan atau yang paling reduksi adalah Ag. Jadi tandanya kalian bisa hubungan seperti ini. Ini contohnya. Sampai situ paham ya? Kemudian ada juga beberapa catatan. Jadi di sel volta itu kan biasanya berhubungan sama gambar ya. Nanti misalkan nih kita akan buat gambar. Di sini ada batang, di sini juga ada batang. Kemudian kita isi dengan air. Nah, ini jembatan yang menghubungkan dua batang itu disebut sebagai jembatan garam. Jembatan garam itu biasanya menggunakan KCl. Nah, airnya itu biasanya diisi oleh larutan elektrolit kuat. Di sini kita umpamakan batang yang satu itu adalah batang Na, batang yang satu itu adalah batang Ag. Na sama Ag. Na itu memiliki kutub negatif karena dia terjadi oksidasi, sedangkan Ag dia kutub positif. Nah, selanjutnya jika reaksi ini berlangsung, maka lama-kelamaan si Na ini akan tergerus sebagian, lalu di bagian Ag itu akan terjadi pengendapan. Makanya di Na atau di reaksi yang oksidasi, dia memiliki massa yang semakin berkurang, sedangkan yang reduksi akan mengalami penambahan massa karena ya ini terjadi, yang satunya terjadi penggerusan, yang satunya terjadi pengendapan. Intinya seperti itu. Nah, kemudian jembatan garam ini kan terdiri dari KCl. KCl kalau misalkan diuraikan itu menjadi K+ sama Cl-. Kok bisa, Kak? Coba dicek lagi terkait kation sama anion. Karena itu sifatnya hafalan. Nah, kalau misalkan ditanyakan jembatan garam yang bergerak ke katoda siapa, yang ke anoda siapa, berarti kalian bisa jawab K+ itu akan bergerak ke katoda atau Ag. Katodanya kan Ag ya. Sedangkan Cl- itu akan bergerak ke anoda atau Na. Selain itu, kalau misalkan yang ditanyakan adalah aliran listrik. Aliran listrik itu akan bergerak dari yang positif ke negatif. Berarti dari Ag ke Na. Sedangkan kalau yang ditanyakan adalah aliran elektron, itu kebalikannya dari negatif ke positif. Mungkin kalian akan bingung ya, maksud dari materi ini itu apa, tapi mungkin nanti lebih jelasnya saat kita pembahasan soal.
Kemudian ada nanti di soal itu istilah diagram sel volta. Nah, dalam penulisan diagram sel volta itu kita tuliskan yang oksidasi dulu, lalu garis miring 2 kali yang mengalami reduksi. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada soal. Oke, di sini ada soal nomor 1, diketahui E0 reduksi Mg2+ sama Pb2+. Kemudian soal yang pertama adalah tuliskan reaksi elektroda dan reaksi sel, kemudian yang B adalah tentukan E0 sel, dan yang C adalah tulis diagram sel volta. Oke, yang pertama kalian ketahui adalah jika pada soal diketahui E0 itu selalu E0 reduksi, gitu ya. Jadi kalau ada soal itu selalu yang diketahui itu E0 reduksi, walaupun nanti misalkan cuma E0 aja, nggak ada keterangan reduksinya. Jadi itu yang perlu diingat-ingat. Kemudian langkah pertama kita tentukan dulu mana yang oksidasi, dan reduksi. Nah, dari materi tadi kita tahu bahwa E0 oksidasi itu selalu lebih kecil daripada E0 reduksi. Dari E0 kedua logam ini yang kecil yang mana? Yang Mg ya. Karena lebih kecil yang Mg, berarti Mg ini dia itu mengalami yang oksidasi. Sedangkan Pb-nya dia mengalami reduksi. Artinya apa? Artinya nanti akan berhubungan saat kita menuliskan reaksi elektroda ataupun reaksi selnya. Nah, oke. Jadi yang pertama kita tulis dulu reaksi yang terjadi pada katoda. Katoda itu kan yang terjadi reduksi, berarti punyanya si Pb. Kita tuliskan nih Pb. Reduksi itu kan pengurangan bilox. Artinya dari Pb2+ dia akan turun biloxnya menjadi 0. Bener ya? Nah, agar muatannya kanan kiri sama-sama 0, berarti yang kiri kita tambah 2 elektron. Itu adalah reaksi yang terjadi pada katoda. Oh, kita tuliskan di bawah aja biar nanti nggak cukup soalnya. A. Katodanya Pb2+ menjadi Pb ditambah 2 elektron. Kemudian yang terjadi pada anoda itu adalah reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu kan kenaikan bilox. Berarti Mg menjadi Mg2+. Berarti ini ditambah 2 elektron. Nah, setelah itu kalian harus samakan nilai elektronnya. Karena 2 elektron dan 2 elektron ini sama di katoda ataupun di anoda, berarti masing-masing kita cukup kalikan 1 saja. Tapi kalau misalkan belum sama, kita kalikan biar sama ya. Oke, setelah itu kita juga perlu untuk menuliskan E0-nya. E0 itu tidak berpengaruh ketika misalkan ini dikali 2. E0-nya ya tetap sesuai dengan yang diketahui. Jadi E0 itu hanya bisa berubah tandanya, misalkan dari positif ke negatif. Apa yang mengakibatkannya? Misalkan Pb itu kan terjadi reaksi reduksi. E0-nya itu kan yang diketahui juga E0 reduksi. Artinya dia tidak berubah, berarti kita tulis sesuai 0,13 volt. Lalu untuk yang Mg itu kan reaksinya oksidasi, sedangkan E0 yang diketahui itu adalah reduksi, sehingga kita perlu membalik nilai dari E0 dari negatif menjadi positif, berarti 2,37 volt. Setelah itu kita akan jumlahkan reaksinya. Elektronnya bisa kita saling coret ya. Maka nanti kita akan dapat reaksi sel. Itu adalah Pb2+ ditambah Mg menjadi Pb plus Mg2+. Dengan E0 min 0,13 ditambah 2,37 nanti akan didapatkan
E0-nya 2,24 volt. Itu adalah untuk yang A. Untuk yang B, yang ditanyakan adalah E0 selnya. E0 sel itu berarti yang ini, berarti didapatkan plus 2,24 volt. Tanda plus ini artinya apakah? Artinya reaksi itu berlangsung spontan. Jadi kalau negatif berarti tidak spontan. Spontan itu apa artinya? Spontan itu artinya reaksinya berlangsung dengan baik. Kalau misalkan negatif atau yang tidak spontan, artinya reaksi bisa saja tidak berlangsung ataupun reaksinya berlangsung tetapi pelan. Kemudian yang C. Yang C adalah tuliskan diagram volta. Diagram sel volta. Oke, diagram sel volta itu kita tuliskan oksidasi agar reduksi. Berarti yang mengalami oksidasi itu kan tadi si anoda atau Mg. Berarti kita tulis Mg menjadi Mg2+ pagar Pb2+ menjadi Pb dengan E0 plus 2,24 volt. Itu adalah jawabannya.